ciar cilla cilla kopi tuku mutone puccu ciar cilla cilla Maritana sale sesul. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Marcelino Agat, biasa dipanggil Brian. Saya dari kelas 10I, tepatnya sekolah di SMAK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Saya di sini sebagai pelajar akan memenuhi tugas saya sebagai pelajar yang disuruh yang berguna untuk nilai dan kepentingan pribadi saya serta kepentingan sekolah saya. Pada video kali ini saya akan membahas tokoh sosiologi yang bernama Karl Marx. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan biografi dari Karl Marx. Yang pertama, Karl Marx merupakan salah satu ilmuwan terkenal sosiologi yang dijuluki sebagai Bapak Komunisme. Ia lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Jerman. Ia memiliki nama panjang Karl Marx Heinrich Marx. Ayah Karl Marx bernama Hetzel Marx dan ibunya Henrietta Pressburg. Mereka adalah keluarga Yahudi dan petani anggur kaya raya. Jadi secara perekonomian, Karl Marx dan keluarganya termasuk kelas menengah. Pada waktu itu, antisemitisme mengakar berat di Prusia. Demi keamanan keluarga dan karir sebelum Marx lahir, ayahnya pindah agama dari Yahudi ke Kristen Lutheran, lalu mengganti namanya menjadi Heinrich Marx. Ayah Marx adalah anak seorang rabi Belanda. Ia pernah bekerja sebagai pengacara pada tahun 1815. Sedangkan ibu Karl Marx digambarkan sebagai wanita setengah pelajar. Ibunya berasal dari keluarga Belanda. Ia juga dikenal sebagai wanita yang mencintai keluarga secara berlebihan. Karl Marx juga mengatakan jika ibunya lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan ayahnya. Dikatakan juga bahwa ibunya tetap bertahan pada iman Yahudi. Tidak banyak diketahui tentang masa kecil Karl Marx, tetapi ia adalah anak ketiga dari 9 bersaudara. Dari 9 bersaudara itu, hanya 7 anak yang hidup. Antara lain nama anak-anak itu Sophie, Hermann, Henriette, Lucy, Emil, Caroline, dan Marx sendiri. Saat Moritz meninggal pada tahun 1819, Marx menjadi anak tertua. Dari sejak anak-anak sampai lulus SMA Trier pada tahun 1830, Marx dididik oleh ayahnya pada bulan Oktober 1835. Saat usianya baru 17 tahun, Marx masuk kuliah di Universitas Bonn. Ayahnya bersikeras agar Karl Marx mengambil jurusan hukum, agar Karl Marx melanjutkan karir sebagai pengacara. Tetapi Karl Marx mengambil bidang yang ia sukai, yaitu sastra dan filsafat. Saat itu, para pemuda di Prusia diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Tetapi karena Karl Marx dianggap lemah, jadi ia melewati itu. Pada saat kuliah, Karl Marx mengikuti organisasi yang bernama Poets Club, sebuah kelompok mahasiswa yang sering dipantau
kepolisian karena politik radikal. Ia juga bergabung dengan Landsmannschaft Tertinerer, sebuah klub peminum. Karena pengaruh dan kedua kelompok itu, sikap Karl Marx menjadi sangat keras kepala. Jadi saya akan membahas teori dari Karl Marx, yaitu materialisme sejarah. Jadi apa itu materialisme sejarah? Materialisme sejarah adalah teori bahwa perkembangan sejarah manusia ditentukan oleh perkembangan kekuatan produktif dan hubungan produktif, bukan oleh ide, moral, atau tokoh-tokoh besar semata. Atau bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaannya, melainkan keberadaan sosial yang menentukan kesadarannya. Jadi itu pengertian dari materialisme. Kita masuk ke unsur pokok materialisme. Yang pertama, kekuatan produktif atau force of production. Teknologi, alat kerja, sumber daya alam, tenaga kerja. Contoh dari alat batu ke bajak, ke mesin uap, dan ke robot industri. Yang kedua, hubungan produksi atau relation of production. Hubungan antara orang-orang dalam proses produksi, siapa yang memiliki alat produksi dan siapa yang bekerja. Contoh, tuan tanah petani, feodalisme. Bourgeois proletar, yaitu kapitalisme. Yang ketiga, mode produksi atau mode of production. Kombinasi antara kekuatan produktif dan hubungan produksi ini menjadi struktur dasar masyarakat. Lalu yang berikutnya, proses perubahan sejarah menurut Marx. Yang pertama, pertumbuhan kekuatan produktif, yaitu muncul ketimpangan dan ketegangan dalam hubungan produksi. Yang kedua, pertentangan kelas makin tajam, yaitu kelas tertindas jadi sadar akan posisinya, atau kelas konfusiones. Yang ketiga, revolusi sosial, atau sistem lama runtuh, muncul sistem baru yang sesuai dengan kekuatan produktif baru. Lalu berikutnya, contoh dalam sejarah nyata. Revolusi industri Inggris, perkembangan mesin dan pabrik, menggantikan hubungan feodal ke lahirnya kapitalisme modern. Yang kedua, revolusi Prancis. Bourgeois bangkit melawan aristokrasi karena sistem lama menghambat ekonomi kapitalis. Yang terakhir, revolusi Rusia. Kaum proletar mengambil alih kekuasaan dari bangsawan dan kapitalis. Lalu yang berikutnya, kritik terhadap materialisme sejarah. Yang pertama, terlalu deterministik, seolah sejarah hanya mengikuti hukum ekonomi. Yang kedua, mengabaikan peran budaya dan ide. Tokoh seperti Weber berargumen bahwa agama atau misalnya etika Protestan bisa jadi motor perubahan. Yang ketiga, tidak semua revolusi berhasil. Kadang sistem bisa muncul bertahan meskipun kontradiksi ekonomi muncul. Ada contoh. Pada kesimpulannya, materialisme sejarah Marx memberi kita alat analisis sejarah berdasarkan kekuatan ekonomi dan struktur kelas. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini membantu menjelaskan dinamika antara kolonialisme, kapitalisme, dan perlawanan rakyat. Pendekatan Marx bersifat struktural dan sistematis. Berbeda dari sejarah versi tradisional yang lebih fokus pada raja, tokoh, dan atau perang. Lalu saya akan masuk ke penutup
yaitu materialisme sejarah menawarkan kerangka ilmiah untuk memahami sejarah manusia secara struktural dan sistematis. Ia menggeser fokus dari tokoh besar dan atau ide cemerlang ke struktur ekonomi kelas sosial sebagai penentu utama sejarah. Itu saja dari saya. Terima kasih.